Jika kita percaya pada mutlaknya kedaulatan Allah, maka tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Segala sesuatu diatur oleh Tuhan untuk menggenapi rencananya, walau akal budi manusia sulit memahaminya. Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab sejarah bangsa Yahudi, bahagian 9. Ester pasal 2. Ester diangkat menjadi ratu dan Mordekai mengetahui suatu persekongkolan. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Sebab ketekunan di dalam membaca Alkitab dan menghidupkannya, pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus memberkati. Salam kasih dan doa di dalam nama Tuhan Yesus. Dari Rumah Produksi Endang Silitonga Tanjung, Bible Audio Ministry. Sesudah peristiwa-peristiwa ini, setelah kepanasan murka Raja Ahasiweros surut, terkenanglah Baginda kepada Wasti dan yang dilakukannya, dan kepada apa yang diputuskan atasnya. Maka sembah para biduanda raja yang bertugas pada Baginda. Hendaklah orang mencari bagi raja gadis-gadis, yaitu anak-anak dara yang elok rupanya. Hendaklah raja menempatkan kuasa-kuasa di segenap daerah kerajaannya, supaya mereka mengumpulkan semua gadis, anak-anak dara yang elok rupanya, di dalam benteng Susan, di balai perempuan, di bawah pengawasan Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan. Hendaklah diberikan wangi-wangian kepada mereka, dan gadis yang terbaik pada pemandangan raja, baiklah dia menjadi ratu ganti Wasti. Hal itu dipandang baik oleh raja dan dilakukanlah demikian. Pada waktu itu ada di dalam benteng Susan seorang Yahudi yang bernama Mordekai bin Yair bin Simei bin Kis, seorang Benyamin yang diangkut dari Yerusalem sebagai salah seorang buangan yang turut dengan Yekonya Raja Yehuda ketika ia diangkut ke dalam pembuangan oleh Raja Nebukadnezar, Raja Babel. Mordekai itu pengasuh Hadasa, yakni Ester, anak saudara ayahnya, sebab anak itu tidak beribu bapa lagi. Gadis itu elok perawakannya dan cantik parasnya. Ketika ibu bapanya mati, ia diangkat sebagai anak oleh Mordekai. Setelah titah dan undang-undang raja tersiar dan banyak gadis dikumpulkan di dalam benteng Susan di bawah pengawasan Hegai, maka Ester pun dibawa masuk ke dalam istana raja di bawah pengawasan Hegai, penjaga para perempuan. Maka gadis itu sangat baik pada pemandangannya dan menimbulkan kasih sayangnya, sehingga Hegai segera memberikan wangi-wangian dan pelabur kepadanya, dan juga 7 orang dayang-dayang yang terpilih dari isi istana raja. Kemudian memindahkan dia dengan dayang-dayangnya ke bagian yang terbaik di dalam balai perempuan. Ester tidak memberitahukan kebangsaan dan asal-usulnya karena dilarang oleh Mordekai. Tiap-tiap hari berjalan-jalanlah Mordekai di depan pelataran balai perempuan itu untuk mengetahui bagaimana keadaan Ester dan apa yang akan berlaku atasnya. Tiap-tiap kali seorang gadis mendapat giliran untuk masuk menghadap Raja Ahasiweros, dan sebelumnya ia dirawat menurut peraturan bagi para perempuan selama 12 bulan, sebab seluruh waktu itu digunakan untuk pemakaian wangi-wangian. 6 bulan untuk memakai minyak mur, dan 6 bulan lagi untuk memakai minyak kasai, serta lain-lain wangi-wangian perempuan. Lalu gadis itu masuk menghadap raja.
dan segala apa yang dimintanya harus diberikan kepadanya untuk dibawa masuk dari balai perempuan ke dalam istana raja. Pada waktu petang ia masuk dan pada waktu pagi ia kembali. Tetapi sekali ini ke dalam balai perempuan yang kedua di bawah pengawasan Saasgas, sida-sida raja, penjaga para gundik. Ia tidak diperkenankan masuk lagi menghadap raja, kecuali jikalau raja berkenan kepadanya dan ia dipanggil dengan disebutkan namanya. Ketika Ester, anak Abihail, yakni saudara ayah Mordekai, yang mengangkat Ester sebagai anak, mendapat giliran untuk masuk menghadap raja, maka ia tidak menghendaki sesuatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan. Maka Ester dapat menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat dia. Demikianlah Ester dibawa masuk menghadap Raja Ahasuerus ke dalam istananya pada bulan yang ke-10, yakni bulan Tebet, pada tahun yang ke-7 dalam pemerintahan Baginda. Maka Ester dikasihi oleh Baginda lebih daripada semua perempuan lain, dan ia beroleh sayang dan kasih Baginda lebih daripada semua anak dara lain, sehingga Baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi Ratu Ganti Wasti. Kemudian diadakanlah oleh Baginda satu perjamuan bagi semua pembesar dan pegawainya, yakni perjamuan karena Ester, dan Baginda menitahkan kebebasan pajak bagi daerah-daerah serta mengaruniakan anugerah sebagaimana layak bagi raja. Selama anak-anak dara dikumpulkan untuk kedua kalinya, Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja. Adapun Ester tidak memberitahukan asal-usul dan kebangsaannya seperti diperintahkan kepadanya oleh Mordekai, sebab Ester tetap berbuat menurut perkataan Mordekai seperti pada waktu ia masih dalam asuhannya. Pada waktu itu, ketika Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja, sakit hatilah Bigtan dan Teres, dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu. Lalu berikhtiarlah mereka untuk membunuh Raja Ahasuerus. Tetapi perkara itu dapat diketahui oleh Mordekai, lalu diberitahukanlah kepada Ester sang ratu, dan Ester mempersembahkannya kepada raja atas nama Mordekai. Perkara itu diperiksa dan ternyata benar, maka kedua orang itu disulakan pada tiang dan peristiwa itu dituliskan di dalam kitab sejarah di hadapan raja. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab satu pasal sehari dalam kitab Ester pasal yang kedua. Sedikit perenungan melalui pasal ini tentang berhikmat dalam bertindak. Ester memiliki perawakan yang elok dan cantik parasnya. Ketika ayah dan ibunya meninggal, ia diangkat sebagai anak oleh Mordekai yang tak lain adalah sepupunya sendiri. Terang besar Alkitab Ester 2 ayat 7. Ester lahir dengan nama Ibrani Hadasyah, dan nama Ester sendiri berasal dari bahasa Persia yang berarti bintang atau star. Ester adalah yatim piatu keturunan Benyamin yang dirawat dan diangkat anak oleh Mordekai. Mordekai itu pengasuh Hadasa, yakni Ester anak saudara ayahnya, sebab anak itu tidak beribu bapa lagi. Terang besar Alkitab Ester 2 ayat 7a. Dari latar belakang keluarganya, sebenarnya Ester punya alasan kuat untuk mengasihani dirinya sendiri karena ia sebatang kara. Namun itu tidak dilakukannya. Ester atau Hadassah tumbuh menjadi seorang gadis yang bukan hanya cantik secara fisik, tetapi juga cantik batinnya. Semua itu tentulah tidaklah terlepas dari bimbingan dan didikan sepupunya yang selalu memotivasi dan mendukungnya. Apapun yang disuruh Mordekai tanpa mengeluh, Ester pasti menurut dan melakukannya. Ketika raja hendak mencari permaisuri sebagai ganti wasti, Ester turut mengambil bagian dalam kontes itu.
tentunya atas dukungan sepupunya Mordekai. Singkat cerita, ketika mengikuti seleksi calon permaisuri, Esther lolos. Bahkan ia terpilih menjadi permaisuri raja. Sehingga Baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi Ratu Ganti Wasti. Terang besar Alkitab Esther 2 ayat 17. Mau tahu kunci keberhasilan Esther? Kunci keberhasilan Esther adalah bukan hanya memiliki paras yang cantik dan elok, namun ia memiliki batin yang indah atau cantik dari dalam, atau yang dikenal dengan inner beauty. Itulah yang membedakan Esther dan menjadi nilai plus dibandingkan wanita-wanita lain yang juga mengikuti kompetisi itu. Sehingga hal itu menimbulkan rasa kagum dan rasa sayang di mata Hegai, seorang sida-sida kepercayaan Raja Ahasuerus yang ditugasi menjaga para wanita calon permaisuri raja. Terang besar Alkitab Esther 2 ayat 9. Sebelum diangkat menjadi permaisuri, Esther pun harus melewati masa karantina yang cukup panjang, yaitu 12 bulan. Terang besar Alkitab Esther 2 ayat 12. Seringkali ketika dihadapkan pada suatu proses, banyak dari kita cenderung berontak, tidak tahan, dan lari. Padahal melalui proses ini kita sedang dibentuk dan dipersiapkan Tuhan menuju kepada rencananya yang indah. Proses itu memang sakit, tetapi mendatangkan kebaikan bagi kita. Karena memiliki kualitas hidup yang baik, Esther terpilih menjadi permaisuri raja. Sekalipun kitab Esther tidak menyebutkan nama Allah, namun secara tegas, kitab ini menunjukkan pemeliharaannya yang terus-menerus atas umat Yahudi. Allah mengarahkan dan menggunakan berbagai tindakan untuk mencapai maksudnya, serta memelihara umat pilihannya. Kitab Esther 2 memperlihatkan keagungan pengetahuan Allah tentang masa depan dan pemeliharaannya dalam hal Wasti yang menolak menghadap dan menurut titah raja, dan bagaimana Esther perawan Yahudi dipilih menjadi ratu. Dan yang kedua, sepupu Esther yakni Mordekai membongkar rencana pembunuhan terhadap Raja Ahasuerus. Walaupun Esther telah dipilih dan dimahkotai sebagai ratu kerajaan Persia yang besar, hal ini tidak membuatnya menjadi sombong, bahkan tidak memikirkan orang lain. Dalam hal ini bangsanya sendiri oleh karena kedudukan dan kuasanya. Esther tidak menganggap remeh nasihat Mordekai dalam hal menjaga kerahasiaan identitas bangsanya dan latar belakang keluarganya. Dan kiranya sang ratu tidak melupakan bangsa dan warisan rohaninya, dan kiranya Esther tetap menjadi lemah lembut, rendah hati, dan bersedia untuk tunduk. Dalam peristiwa kisah Esther dan Mordekai, sesungguhnya tidak ada unsur hendak menyembunyikan status dan identitas mereka, tetapi lebih daripada waktu dan kesempatan yang tepat untuk menyatakannya. Itulah pentingnya berhikmat dan bertindak bijaksana. Seperti Yesus demi keselamatan satu jiwa yang juga mempengaruhi keselamatan banyak jiwa. Pena Ilham Ilahi Roh Nubuat Kerinduan Segala Zaman Alfa Omega Jilid 5 halaman 192 alinea pertama mengatakan bahwa ucapan tegas yang diberikan oleh Kristus kepada wanita Samaria ini tidak akan dapat diucapkan kepada orang Yahudi yang membenarkan diri sendiri. Kristus lebih menahan diri apabila ia berbicara kepada mereka itu, dan apa yang tidak diberikan kepada orang Yahudi dan kemudian hari dianjurkan supaya dirahasiakan oleh murid-murid, dinyatakan kepada wanita itu. Yesus melihat bahwa wanita Samaria itu akan menggunakan pengetahuannya untuk membawa orang lain pula guna mengambil bagian dari rahmatnya. Demikianlah Esther dan Mordekai merahasiakan identitas bangsa dan keluarganya hingga tiba waktu yang tepat. Hal ini disampaikan untuk usaha penyelamatan bangsa mereka. Komentar Alkitab SDA Bible Commentary volume 3 halaman 1140 alinea kedua mengatakan bahwa sebuah studi tentang pekerjaan wanita berhubungan dengan Allah di zaman Perjanjian Lama akan mengajarkan kita pelajaran yang akan memungkinkan kita untuk memenuhi keadaan darurat dalam pekerjaan hari ini. Kita mungkin tidak dibawa ke tempat yang kritis dan menonjol seperti umat Allah di zaman Esther, tetapi seorang perempuan yang telah diubahkan, ia dapat berperan penting dalam posisi yang membutuhkan kerendahan hati. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.